Sebuah keluarga prajurit hancur bukan oleh musuh di medan perang, tetapi oleh kekerasan di tubuh institusi yang seharusnya melindungi. Saat duka atas gugurnya Prada Laki Namo belum reda, sang ayah, Polda Kristian Namo, justru dijemput paksa dan ditahan. Peristiwa di Pelabuhan Tenau Kupang ini memantik pertanyaan besar. Apakah keadilan benar-benar berpihak pada korban, atau justru tunduk pada kekuasaan? Inilah kisah tentang duka, keberanian, dan perjuangan mencari keadilan di tengah sistem yang sunyi. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi cerita. Langit Kupang pagi itu tampak muram, seolah ikut merasakan beban yang menekan dada Polda Kristian Namo. Angin laut di sekitar Pelabuhan Tenau berembus pelan, membawa bau asin yang bercampur dengan kesedihan. Di antara deru mesin kapal dan teriakan buruh pelabuhan, seorang ayah berdiri terpaku, bukan sebagai prajurit, bukan pula sebagai aparat negara, melainkan sebagai orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Putranya, Prada Laki Namo, telah pergi untuk selamanya. Bukan gugur di medan tempur melawan musuh negara, melainkan meregang nyawa akibat tindak kekerasan di lingkungan militernya sendiri. Luka itu terlalu dalam. Setiap malam, Kristian masih terbangun dengan bayangan wajah anaknya. Setiap sudut rumah di Kupang menyimpan kenangan Laki, sepatu dinas yang belum sempat dibereskan, seragam yang masih tergantung rapi, dan foto terakhir sebelum keberangkatan tugas. Hari-hari setelah kematian Laki berlalu seperti kabut tebal. Polda Kristian Namo belum sepenuhnya pulih secara psikologis. Ia masih berada dalam fase duka mendalam, fase ketika pikiran sering kosong, dada sesak, dan air mata jatuh tanpa aba-aba. Namun di tengah kondisi itulah, sebuah peristiwa mengejutkan kembali menghantam hidupnya. Pada Rabu, 7 Januari 2026, Polda Kristian Namo berada di Pelabuhan Tenau Kupang. Niatnya sederhana, menyelesaikan urusan pribadi yang berkaitan dengan keluarga. Tidak ada niat melarikan diri, tidak ada perlawanan, tidak pula sikap menentang hukum. Namun situasi berubah drastis ketika sejumlah anggota TNI mendekatinya. Tanpa banyak penjelasan di hadapan publik pelabuhan, Kristian disebut akan dijemput. Kata itu terdengar netral, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari kesan biasa. Menurut keterangan kemudian, proses tersebut dilakukan secara paksa. Tidak ada ruang untuk menenangkan diri, tidak ada kesempatan mempersiapkan kondisi mental. Seorang ayah yang masih berkabung, tiba-tiba harus menghadapi situasi yang menyerupai penangkapan. Beberapa orang di sekitar pelabuhan menyaksikan kejadian itu dengan bingung. Ada yang mengenali Kristian sebagai ayah dari Prada Laki Namo, prajurit muda yang kematiannya sempat mengguncang satuan dan masyarakat. Bisik-bisik mulai terdengar. Bukankah dia korban? Kenapa justru ayahnya yang dijemput? Pertanyaan-pertanyaan itu mengambang di udara, tanpa jawaban yang jelas. Bagi Kristian sendiri, peristiwa itu terasa seperti pukulan kedua setelah kematian anaknya. Jika sebelumnya ia berjuang menahan kesedihan demi menuntut kejelasan dan keadilan atas kematian Laki, kini ia harus menghadapi situasi yang membuatnya merasa sendirian di hadapan sistem yang besar dan kaku. Dalam benaknya, hanya satu pertanyaan yang terus berulang. Apakah menjadi ayah korban berarti harus menerima segalanya tanpa boleh bertanya? Kabar penjemputan paksa ini dengan cepat sampai ke telinga Kosmas Jooko, kuasa hukum Polda Kristian Namo. Kosmas mengetahui betul kondisi psikologis kliennya. Sejak awal, ia menilai Kristian bukan hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga trauma kehilangan anak. Oleh karena itu, setiap langkah hukum seharusnya mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Namun yang terjadi di Pelabuhan Tenau justru sebaliknya. Bagi keluarga Namo, tindakan tersebut terasa seperti bentuk ketergesaan, bahkan ketidakpekaan. Alih-alih diberi ruang untuk berduka dan memperjuangkan kebenaran atas kematian Prada Laki Namo, Kristian justru dihadapkan pada situasi yang memperberat beban mentalnya. Narasi tentang kematian Prada Laki Namo belum selesai. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kekerasan bisa terjadi, dan sejauh mana komando berperan, masih menggantung. Namun sebelum semua itu terjawab, satu hal sudah lebih dulu mencederai rasa keadilan. Seorang ayah korban harus kembali menghadapi tekanan di saat luka batinnya belum sembuh. Peristiwa di Pelabuhan Tenau Kupang menjadi awal dari rangkaian kejadian yang kelak memicu sorotan nasional. Bukan hanya soal hukum, tetapi juga tentang kemanusiaan, keberpihakan negara, dan keberanian sistem untuk melindungi korban, bukan justru menambah penderitaan mereka. Dan bagi Polda Kristian Namo, hari itu akan selalu dikenang sebagai hari ketika dukanya belum selesai, tetapi cobaan baru sudah dipaksakan datang.
Sore mulai turun di Kupang ketika kabar penjemputan paksa Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau menyebar cepat. Berita itu berpindah dari satu telepon ke telepon lain, dari pesan singkat ke percakapan berbisik di warung kopi dan ruang keluarga. Di tengah suasana duka atas kematian Prada Laki Namo, peristiwa ini terasa seperti bara api yang disiram bensin. Bagi keluarga Namo, hari itu menjadi semakin berat. Christian tidak hanya kehilangan anak, tetapi kini juga kehilangan kebebasan untuk menenangkan diri dan berduka secara wajar. Dari pelabuhan, ia langsung dibawa menuju Denpom Kupang, sebuah tempat yang seharusnya identik dengan penegakan disiplin dan keadilan, namun kali ini justru menjadi simbol ketakutan baru bagi keluarga korban. Tidak lama setelah penjemputan itu, Kosmas Jo Oko, kuasa hukum Pelda Christian Namo, akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas namun terukur, Kosmas membenarkan bahwa kliennya memang dijemput secara paksa oleh anggota TNI. Ia menegaskan bahwa Christian tidak pernah menolak proses hukum dan tidak pernah berniat melarikan diri. Yang ia butuhkan hanyalah waktu untuk berduka, waktu untuk menata kembali kondisi psikologisnya yang terguncang hebat sejak kematian anaknya. Klien kami masih dalam suasana duka mendalam, ujar Kosmas dalam pernyataannya. Secara psikologis, ia belum pulih. Situasi ini seharusnya menjadi pertimbangan utama. Bagi Kosmas, penjemputan paksa tersebut bukan sekadar persoalan prosedur, tetapi menyangkut nilai kemanusiaan. Ia mempertanyakan urgensi tindakan itu, terlebih dilakukan di ruang publik seperti pelabuhan, yang dapat menimbulkan tekanan mental berlapis bagi seseorang yang sedang berduka. Kosmas mengenal Christian bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai ayah yang hancur hatinya. Sejak awal menangani kasus ini, Kosmas melihat sendiri bagaimana Christian berusaha tegar di hadapan keluarga, meski setiap pembicaraan tentang Laki selalu berakhir dengan air mata. Setiap malam, trauma kehilangan itu terus menghantuinya. Dan kini, trauma baru kembali ditorehkan. Karena itu, Kosmas secara terbuka meminta perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, kasus yang menimpa Pelda Christian Namo dan almarhum Prada Laki Namo bukan lagi persoalan internal semata, melainkan sudah menyentuh ranah keadilan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus ini. Bukan hanya soal siapa yang bersalah dan siapa yang benar, tetapi juga bagaimana aparat memperlakukan keluarga korban. Kosmas mengingatkan bahwa hukum seharusnya hadir untuk melindungi, bukan menekan. Di sisi lain, suasana di sekitar Denpom Kupang semakin tegang. Keluarga dan kerabat Christian hanya bisa menunggu dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan tak berdaya. Tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa situasi ini seperti membalik posisi korban dan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul. Mengapa langkah hukum terhadap ayah korban dilakukan begitu cepat, sementara proses pengusutan kematian Prada Laki Namo masih menyisakan banyak tanda tanya? Apakah ada sesuatu yang ingin disegerakan, atau justru sesuatu yang ingin diredam? Bagi publik, pernyataan Kosmas Jo Oko menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, suara perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai perlakuan tidak adil mulai terdengar lantang. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang satu keluarga prajurit, melainkan tentang bagaimana sistem kekuasaan diuji oleh rasa keadilan dan empati. Di tengah hiruk-pikuk pernyataan resmi dan spekulasi yang berkembang, satu hal menjadi jelas, kasus ini tidak akan berhenti di Pelabuhan Tenau atau Denpom Kupang. Gelombang pertanyaan dan tuntutan keadilan mulai membesar, dan cepat atau lambat akan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Pelda Christian Namo harus menjalani hari-harinya di balik proses hukum, dengan beban yang tak ringan, beban kehilangan anak, beban sebagai prajurit, dan beban sebagai ayah yang merasa keadilan untuk putranya belum juga terlihat. Pukul 16.18 WITA, suasana di Denpom Kupang berubah menjadi lebih sunyi dan tegang. Di jam itulah perintah penahanan terhadap Pelda Christian Namo resmi diterbitkan. Angka waktu itu kemudian menjadi penanda penting, bukan hanya di berkas perkara, tetapi juga dalam ingatan keluarga Namo. Di tengah upaya mereka mencari keadilan atas kematian Prada Laki Namo, satu keputusan administratif terasa seperti palu yang jatuh terlalu cepat. Christian duduk di ruang penahanan dengan tatapan kosong. Dinding-dinding Denpom terasa dingin, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena kenyataan yang harus ia hadapi. Sebagai prajurit, ia paham disiplin dan hierarki. Namun sebagai ayah, ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, ditahan saat luka batinnya belum sembuh,
saat makam anaknya bahkan masih sering ia kunjungi untuk sekadar berbicara dalam diam. Di luar ruangan, keluarga menunggu dengan perasaan tak menentu. Mereka masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam sebelumnya, Christian masih berada di pelabuhan Tenau Kupang dengan urusan keluarga. Kini, ia telah menjadi subjek penahanan. Transisi yang begitu cepat itu menimbulkan satu pertanyaan besar, mengapa proses ini harus dilakukan sekarang? Kuasa hukum Kosmas Jooko kembali menegaskan keberatannya. Menurutnya, penahanan ini terjadi di waktu yang sangat sensitif. Bukan karena kliennya menghindar dari hukum, bukan pula karena ancaman melarikan diri, melainkan karena situasi yang dinilai tidak memberi ruang pada aspek kemanusiaan. Kosmas mempertanyakan dasar urgensi yang digunakan untuk menahan seorang ayah korban, sementara kasus inti, kematian Prada Lakinamo, belum sepenuhnya terurai di hadapan publik. Ini bukan soal menolak proses hukum, ujar Kosmas kepada rekan-rekan media. Ini soal keadilan yang harus dijalankan dengan hati nurani. Di saat yang sama, perhatian publik mulai beralih ke substansi kasus. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa fokus hukum seolah bergeser? Bukankah yang seharusnya menjadi prioritas adalah pengusutan tuntas dugaan kekerasan yang merenggut nyawa Prada Lakinamo? Mengapa langkah tegas justru pertama-tama dirasakan oleh ayah korban? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin menguat ketika diketahui bahwa penahanan Christian berlangsung di tengah upaya keluarga menuntut keadilan. Selama ini, keluarga Namo dikenal kooperatif. Mereka hadir dalam setiap proses yang diminta, menyampaikan keterangan, dan menahan diri dari langkah-langkah emosional. Namun keputusan penahanan ini membuat banyak orang menilai ada ketimpangan dalam penegakan hukum. Bagi sebagian masyarakat di Kupang dan Nusa Tenggara Timur, peristiwa ini memunculkan kekhawatiran lama. Apakah struktur komando di lingkungan militer mampu menjamin keadilan yang objektif ketika korban berasal dari lingkaran internal sendiri? Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Sejarah panjang kasus kekerasan di lingkungan tertutup seringkali menyisakan luka kepercayaan. Di dalam sel, Christian menghabiskan waktu dengan diam. Ia teringat percakapan terakhir dengan Laki, tentang tugas, tentang harapan, tentang masa depan. Kini, semua itu tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah tekad untuk tidak membiarkan kematian anaknya berlalu tanpa kejelasan. Namun tekad itu terasa semakin berat ketika dirinya justru harus menghadapi proses penahanan. Kabar penahanan ini pun sampai ke Rika Permatasari, kuasa hukum keluarga almarhum Prada Lakinamo. Bagi Rika, langkah tersebut bukan sekadar keputusan hukum biasa. Ia melihat adanya implikasi serius terhadap rasa keadilan. Dalam pandangannya, penahanan ayah korban di tengah perjuangan mencari kebenaran berpotensi menciptakan kesan bahwa sistem lebih cepat bergerak ke arah yang keliru. Rika mulai menyusun pernyataan sikap. Ia menilai bahwa jika langkah seperti ini dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya, keluarga korban bisa saja mengalami tekanan struktural ketika berani bersuara. Dan jika itu terjadi, maka kepercayaan terhadap penegakan hukum, khususnya di lingkungan militer, akan semakin terkikis. Malam itu, Denpom Kupang tetap terang oleh lampu-lampu neon. Namun bagi keluarga Namo, malam terasa panjang dan gelap. Mereka hanya bisa berharap bahwa negara masih memiliki nurani, bahwa hukum masih bisa berpihak pada keadilan, bukan semata pada kekuasaan. Pagi berikutnya di Kupang, suasana terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari Nusa Tenggara Timur yang menyengat, melainkan karena reaksi keras yang mulai bermunculan atas penahanan Pelda Christian Namo di Denpom Kupang. Peristiwa yang awalnya dianggap sebagai urusan internal kini berubah menjadi sorotan serius tentang keadilan, kewenangan, dan kemanusiaan. Di sebuah ruang sederhana yang dipenuhi berkas perkara, Advokat Rika Permatasari akhirnya menyampaikan sikap resmi. Sebagai kuasa hukum keluarga almarhum Prada Lakinamo, Rika berbicara dengan nada tegas namun syarat emosi. Ia menegaskan keberatan dan kecaman keras atas tindakan yang dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan. Menurut Rika, penahanan Pelda Christian Namo dilakukan pada waktu dan konteks yang sangat tidak tepat. Ini terjadi di tengah perjuangan keluarga korban menuntut keadilan, ujarnya. Ketika luka belum sembuh, justru tekanan baru diberikan. Baginya, langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks relasi kekuasaan dalam struktur militer yang hierarkis dan tertutup. Rika secara khusus menyoroti diterbitkannya perintah penahanan di Denpom Kupang pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 16.18 WITA. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan. Apakah penahanan itu benar-benar diperlukan? Ataukah ada faktor lain yang mendorong percepatan langkah tersebut?
Dalam pernyataannya, Richa menyebut bahwa peristiwa ini menyentuh nilai-nilai fundamental negara hukum. Bukan hanya soal benar atau salah secara administratif, tetapi soal rasa keadilan dan kemanusiaan. Ia menilai bahwa ketika hukum dijalankan tanpa empati, maka hukum itu sendiri kehilangan maknanya. Di sisi lain, kondisi psikologis Pelda Christian Namo kembali menjadi sorotan. Richa mengingatkan bahwa Christian adalah ayah korban, bukan pihak yang diuntungkan dari tragedi ini. Menurutnya, memperlakukan ayah korban seolah-olah sebagai pihak yang harus segera dikendalikan justru memunculkan kesan bahwa sistem lebih sibuk menjaga wibawa daripada mencari kebenaran. Kecaman Richa tidak berhenti pada penahanan semata. Ia juga meminta evaluasi serius terhadap jajaran komando TNI di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan pada level bawah. Struktur komando harus berani membuka diri untuk dievaluasi, agar kasus-kasus kekerasan internal tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang adil. Pernyataan Richa mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Aktivis, pemerhati hukum, hingga masyarakat sipil mulai menyuarakan keprihatinan. Mereka melihat kasus ini sebagai preseden berbahaya. Jika ayah korban saja bisa mengalami tekanan seperti ini, bagaimana nasib korban lain yang tidak memiliki akses hukum atau sorotan publik? Sementara itu, di dalam Denpom Kupang, Christian Namo menjalani hari-harinya dengan campuran perasaan pasrah dan gelisah. Setiap malam, ia mengingat kembali wajah Laki. Ia bertanya dalam hati, apakah perjuangannya untuk mencari keadilan justru menjadi alasan dirinya kini berada di balik proses penahanan? Pertanyaan itu terus mengusik, tanpa jawaban yang pasti. Richa Permatasari menegaskan bahwa langkah hukum yang diambilnya bukan untuk melawan institusi, melainkan untuk mengembalikan marwah hukum itu sendiri. Ia percaya bahwa TNI sebagai bagian dari negara harus berdiri di atas prinsip keadilan dan transparansi. Tanpa itu, kepercayaan publik akan semakin terkikis. Kasus ini pun mulai dipandang sebagai ujian moral bagi negara. Apakah negara akan hadir melindungi keluarga korban? Ataukah membiarkan mereka berjuang sendirian di tengah tekanan struktural? Hari-hari berikutnya di Kupang berjalan dengan suasana yang berbeda. Kasus penahanan Pelda Christian Namo tidak lagi hanya dibicarakan di lingkaran keluarga atau ruang hukum, tetapi mulai menjadi perbincangan luas di masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di warung kopi, di ruang tunggu kantor, hingga di media sosial, satu pertanyaan terus berulang, kemana arah keadilan dalam kasus ini? Bagi keluarga Namo, waktu seakan berjalan lebih lambat. Setiap hari yang dilewati Christian di Denpom Kupang terasa seperti perpanjangan penderitaan. Ia bukan hanya menanggung kehilangan anak, tetapi juga beban psikologis karena merasa perjuangannya mencari keadilan justru berujung pada tekanan terhadap dirinya sendiri. Dalam kesunyian ruang penahanan, ia kerap teringat pesan terakhir Laki, tentang pengabdian, tentang tanggung jawab sebagai prajurit, dan tentang harapan pada negara. Ironisnya, negara yang selama ini ia layani justru kini menjadi tanda tanya terbesar dalam hidupnya. Richa Permatasari kembali menegaskan bahwa kasus ini telah melampaui batas persoalan individu. Menurutnya, yang sedang diuji bukan hanya proses hukum di Denpom Kupang, melainkan komitmen negara terhadap prinsip negara hukum. Ia mempertanyakan sejauh mana lembaga pengawas dan otoritas sipil berperan dalam memastikan bahwa proses hukum di lingkungan militer berjalan adil, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Jika tidak ada pengawasan yang kuat, ujar Richa, maka keadilan akan selalu berada di bawah bayang-bayang struktur kekuasaan. Richa menilai penahanan Pelda Christian Namo berpotensi menciptakan preseden buruk. Dalam pandangannya, hal ini bisa menimbulkan ketakutan bagi keluarga korban lain untuk bersuara. Jika ayah dari seorang prajurit yang tewas saja bisa mengalami tekanan seperti ini, maka bagaimana dengan keluarga korban yang tidak memiliki akses hukum atau sorotan publik? Sementara itu, Kosmas Jooko terus berupaya mengawal proses hukum kliennya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan bertujuan untuk menghindari hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan beradab. Kosmas kembali mengingatkan bahwa kondisi psikologis Christian masih rapuh, dan negara seharusnya hadir dengan empati, bukan sekadar prosedur. Permintaan agar Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI memberi perhatian khusus terhadap kasus ini pun terus disuarakan. Bagi Kosmas dan Richa, keterlibatan pimpinan tertinggi negara bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan di level bawah yang mencederai rasa keadilan. Di sisi lain, makam Prada Laki Namo di Kupang masih sering diziarahi keluarga. Di sanalah, ibu Laki dan kerabat dekatnya menumpahkan kesedihan yang tak sempat tersalurkan. Mereka berharap satu hal sederhana,
kematian Laki tidak sia-sia, dan kebenaran tidak dikubur bersama jasadnya. Kasus ini kini berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, ada institusi dengan struktur kuat dan disiplin ketat. Di sisi lain, ada keluarga korban yang hanya mengandalkan harapan pada hukum dan kemanusiaan. Pertemuan dua sisi ini menjadi ujian besar, bukan hanya bagi TNI, tetapi bagi wajah negara di mata rakyatnya sendiri. Apakah negara akan hadir sebagai pelindung bagi keluarga korban? Ataukah membiarkan mereka berjuang sendiri di tengah tekanan struktural yang tak kasat mata? Bagi Pelda Christian Namo, perjuangan ini bukan lagi soal dirinya. Ini tentang nama anaknya, Prada Laki Namo, yang ingin ia jaga martabatnya. Ia tidak menuntut balas, tidak pula mencari simpati. Yang ia inginkan hanya satu, keadilan yang jujur dan manusiawi. Dan bagi publik, kisah ini meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Jika keadilan bisa terasa begitu jauh bagi seorang ayah yang kehilangan anaknya, lalu sejauh apa jarak keadilan itu bagi rakyat biasa?